Sekarang kita akan bahas integral. Integral itu kebalikan dari diferensial. Integral itu integrasi atau penjumlahan, atau dalam bahasa Inggris sum. Sehingga nanti jika kita diminta untuk mengintegralkan, nanti instruksinya atau simbolnya yaitu dengan simbol S. Integral bisa digunakan untuk menghitung luas dari sebuah daerah. Misalkan saya punya grafik variabel X dan variabel Y. Dituliskan dalam grafik seperti ini, XY, bentuknya seperti ini. Misalkan saya ingin mencari luas daerah dari A sampai ke B. Ini kalau kita mencari luas daerah ini tidak mungkin kalau kita menggunakan rumus panjang kali lebar, karena Anda perhatikan bagian atasnya kan tidak rata. Ini kita bisa akali dengan memecah bagian-bagian ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya. Kita bagi-bagi saja menjadi bagian kecil. Misalkan seperti ini. Sebaiknya lebih kecil lagi. Nah, kalau kita punya bagian yang lebih kecil, nanti kita bisa mendapatkan bagian-bagian yang atas datar, ya. Atau kalau ini lebih kecil lagi lebih bagus. Nah, kita mendapatkan segi empat yang kecil-kecil itu. Untuk mendapatkan luas dari segi 4 mudah, ya, bagi kita untuk menghitungnya dengan mengalihkan panjang kali lebar. Dari sini kita punya luas yang pertama, luas yang kedua, luas yang ketiga, dan seterusnya. Kita jumlahkan, kita integrasikan, kita lakukan sum, artinya kita melakukan integral, ya. Integral kalau ini tertentu dari batas A sampai batas B. Nanti kita simbolkan integralnya seperti ini. Integrasikan, integralkan dari A sampai B pada variabel tertentu fx, misalkan dx. Oke. Rumus integral dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kalau untuk variabelnya x, maka kita tuliskan integralkan konstanta dikali x pangkat n terhadap x. Ini jawabannya, cara mengerjakannya, k-nya tetap, konstanta tetap. Tetapi nanti kita kerjakan pangkatnya menjadi tambah 1 dibagi dengan sama dengan bagian atas. Ini n-nya ditambah 1 ditambah konstanta tambah c. Ditambah c ini kita lakukan jika kita melakukan integral tak tentu atau kita tidak menentukan batas awal dan batas akhir. Kita akan selalu menambahkan c. Sekarang kalau bagaimana integral terhadap variabel yang lain? Ya boleh. Misalkan saya ingin mengintegralkan terhadap t. Ya berarti nanti yang dikerjakan adalah variabel t-nya. Maka k dikali t pangkat n terhadap t, maka rumusnya sama juga seperti ini, mirip. Konstantanya tetap, tetapi yang kita kerjakan adalah variabelnya. Berarti t n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah konstanta. Kita menambahkan konstanta karena ini integralnya tak tentu. Soal nomor 1. Integralkan 4x pangkat
3 dx. Oke, kita kerjakan, maka pangkatnya menjadi bertambah 1 angka 4, konstanta tetap 4 x pangkat 4 per 4. Ini 3 tambah 1, 3 tambah 1 ditambah konstanta. Maka ini jawabannya adalah x pangkat 4 ditambah c. Sekarang ada soal. Integralkan 5t pangkat 3 ditambah 6t pangkat 2 ditambah 5. Ini integralkan terhadap t. Maka kita kerjakan variabel t-nya. Maka ini menjadi 5t pangkat 4 per 4 ditambah 6t pangkat 3 per 3 ditambah, nah kalau tidak ada variabelnya, ketika kita integralkan maka akan menjadi ada variabel t saja. Dan karena ini integralnya tidak ditentukan batas atau integral tak tentu, maka kita tambahkan konstanta. Soal lagi, kita ada soal, tentukan integral dari 5t pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3t pangkat 2 ditambah 6x ditambah 3t. Ini diminta diintegralkannya terhadap t. Bagaimana caranya? Anda perhatikan, ini diminta diintegralkan terhadap t, ya. Berarti yang kita kerjakan adalah variabel t. Selain variabel t, maka akan menjadi konstanta, ya. Maka kita kerjakan. Ini menjadi 5t pangkat 5 per 5. Nah, ini kan nggak ada t-nya. Kalau tidak ada t-nya berarti ini konstanta. Berarti itu konstan tetap, ya. Kalau dia tetap, nah seperti ini 5 kan nggak ada variabel t-nya, akan menjadi 5t. Ini tetap. Ini nggak ada t-nya, maka akan menjadi ada t-nya. Ya, karena diminta diintegralkan terhadap t. Ya, kalau diintegralkan terhadap x ya berarti kita pakai rumus ini. Tapi karena ini dimintanya terhadap t, berarti ini tidak berlaku. Ini dia sebagai konstanta saja, ya. Nah, kalau ini kan terhadap t nih. Jadi, kalau kita kerjakan 3t pangkat 3 per 3 ditambah, nah ini gimana ini? Ini 6t, 6t maaf, ini 6x. 6x kan tidak ada t-nya, maka menjadi 6xt. Nah, kalau ini kan bisa dikerjakan, ya. Menjadi 3 per 2 t pangkat 2 nanti tambah konstanta. Sekarang soalnya seperti ini, tentukan integral 4x pangkat 3 diintegralkan terhadap x, tapi diketahui di sini diketahui hasilnya 5 ketika x-nya 0, ya. Diketahui pada x sama dengan 0 memiliki nilai 5. Oke, kita kerjakan. Maka karena ini x terhadap x, maka kita bisa kerjakan menjadi 4x pangkat 4 per 4 ditambah konstanta. Nah, barusan sampai sini.
Ada informasi lagi, ketika X-nya 0, nilainya 5. Oke, kita kerjakan. Ketika X-nya 0, maka 4/4 0 pangkat 4 tambah C ini punya nilai 5. Oh, berarti nilai C-nya adalah 5 ya. Nilai C-nya 5. Nih kita tahu nilai C-nya 5, maka ini kita bisa lengkapi menjadi ini 4 bagi 4-nya 1 menjadi X pangkat 4 ditambah 5. Ini hasil integralnya. Sekarang ada soal lagi. Tentukan integral 6T pangkat 2 ditambah 4T. Integralkan terhadap T. Tapi diketahui ketika T-nya 0, nilainya 3. Oke, kita kerjakan. Maka ini menjadi 6T pangkat 3/3 ditambah 4T pangkat 2/2 ditambah konstanta. Oke. Nah, konstantanya bisa kita cari karena kita tahu ada syarat ya di sini. Jadi kita bisa kerjakan. Akan memiliki nilai 3 jika T-nya 0 ya. Jika T-nya 0 maka 6/3 0 pangkat 3 ditambah 4/2 0 pangkat 2 ditambah konstanta. Oh, jadi di sini kita dapat C-nya 3 ya. C-nya 3. Maka jawaban integral ini lengkapnya menjadi 6/3 T pangkat 3 ditambah 4/2 T pangkat 2 ditambah konstantanya sudah kita tahu adalah 3 ya. Atau boleh disederhanakan lagi. 6 bagi 3 adalah 2 T pangkat 3 ditambah 2 T pangkat 2 ditambah 3. Inilah jawabannya.